Dilaporkan Qatar akan membalas Israel selesai Tel Aviv menyerang ibu kota Doha pada Selasa 9 September. Menurut Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, serangan Israel yang menargetkan Hamas itu bisa mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Dilansir dari Kompas.com, Al Thani mengatakan serangan Israel ini sebagai tindakan terorisme. Atas hal itu, ia mengecam serangan yang dilakukan atas restu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebagai informasi, militer Israel mengklaim menargetkan pemimpin senior Hamas di Doha. Bahkan Israel juga menargetkan para negosiator yang tengah membahas proposal gencatan senjata untuk Gaza. Lantas serangan Israel ini memicu kecaman internasional, yakni agresi Israel ke Doha dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Qatar dan hukum internasional. Adapun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim serangan itu tanpa ada koordinasi dengan sekutunya Amerika Serikat. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut membenarkan hal itu. Trump mengaku geram dengan taktik terbaru Israel yang dianggap menjadi langkah mundur dalam upaya pembebasan sandera mereka di Gaza. Pemimpin gerakan Ansarullah Sayyid Abdul Malik Al-Houthi mengecam Israel yang memperluas kejahatannya di berbagai wilayah. Menurutnya, aksi ini ialah wujud kriminalitas dan kebangkrutan. Dilaporkan dari English Al-Mayadin, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menyatakan bahwa agresi Israel terhadap Yaman pada Rabu 10 September tak menunjukkan pencapaian apapun. Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato yang berlangsung pada Kamis 11 September. Diketahui dalam pidato itu ia membahas perkembangan terbaru agresi terhadap jalur Gaza dan dampak regional dan internasional yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, Sayyid Al-Houthi menyatakan bahwa agresi Israel dan kejahatannya tidak akan melemahkan tekad rakyat Yaman. Menurutnya, hal itu justru akan memperkuat tekad dan ketabahan mereka. Sayyid Al-Houthi menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung di Palestina sebagai kejahatan pada abad ini, sebab terdapat tindakan kriminal dan genosida setiap hari yang dilakukan pendudukan Israel. Ia menyatakan liputan media berita semakin membuat kengerian situasi tersebut terlihat jelas. Dilaporkan Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ke 32 individu. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi ke entitas yang dituduh terlibat dalam jaringan pendanaan dan pengadaan senjata untuk kelompok Houthi di Yaman. Diketahui individu dan entitas yang menjadi target sanksi diduga membiayai perolehan material militer canggih, termasuk rudal balistik, rudal jelajah, serta komponen drone yang digunakan untuk menyerang pasukan Amerika Serikat dan pelayaran komersial di Laut Merah. Dilansir dari Tribunnews.com Jumat 12 September, langkah ini disebut sebagai tindakan terbesar yang pernah dilakukan Washington terhadap kelompok yang didukung Iran. Adapun Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri menuduh jaringan itu terlibat dalam operasi penggalangan dana. Selain itu, penyelundupan dan pencucian uang lintas negara yang melibatkan Yaman, Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Marshall. Mereka menyebut Houthi mendapatkan penghasilan besar dari impor minyak serta komoditas lain melalui pelabuhan yang mereka kuasai. Dengan adanya hal itu, Houthi diklaim menggunakannya untuk membiayai rantai pasokan senjata global. Dengan sanksi ini, semua properti dan kepentingan pihak yang masuk daftar hitam di Amerika Serikat. Adapun perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu yang terkena sanksi juga otomatis dibatasi aksesnya.